Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Pak Budi Ari Farudin selaku guru bimbingan konseling yang salah satu guru bimbingan konseling yang berada di MTSN 1 Sukoharjo. Salam kenal semuanya, terutama untuk kelas 7, yaitu yang baru saja akan mengikuti pembelajaran yang berada di MTSN 1 Sukoharjo. Juga tidak lupa untuk siswa kelas 8 dan 9 yang mungkin banyak sekali yang belum mengenal gurunya ya, karena situasi pandemi yang saat ini. Ya, kita harus menyadari, kita harus senantiasa bersabar. Semoga di masa pandemi ini kita senantiasa oleh Allah diberikan suatu kesehatan. Yang penting selalu menjaga protokol kesehatan. Oke, di sini Pak Arif akan membacakan dan mensosialisasikan tata tertib yang ada di MTSN 1 Sukoharjo. Dengan harapan kalian nanti setelah membaca, mendengarkan, juga merenungkan akan mentaati tata tertib yang ada di MTSN 1 Sukoharjo. Diharapkan nantinya akan timbul rasa ketaatan terhadap aturan atau hukum yang ada baik di MTSN 1 Sukoharjo maupun di negara tercinta Indonesia ini. Oke, kalian bisa langsung melihat dan mendengarkan serta merenungkan apa yang akan Pak Guru sampaikan tentang sosialisasi ini. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Oke, para siswa akan Pak Guru sampaikan tentang tata tertib peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, bab 1 pasal 1 ketentuan umum. Peserta didik wajib hadir datang di madrasah sebelum jam pembelajaran pertama dimulai, yaitu pukul 7 tepat. Ya, kalau bisa untuk nyampe di sekolah atau sampai di sekolah itu sebelum jam 7, sehingga tidak tergesa-gesa. Dan Pak Guru berharap kalian berangkat pagi terus langsung ke sekolahan, jangan sampai mampir atau nongkrong di tempat parkiran. Lanjut, peserta didik yang terlambat diizinkan masuk dengan membawa surat keterangan dari guru piket untuk masuk kelas. Jadi nanti keterlambatannya biasanya lebih dari 2 menit, itu tidak diizinkan langsung masuk. Harus minta surat izin terlambat dari guru piket. Kemudian peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan kelas dalam pergantian jam pelajaran, kecuali seizin guru pengajar pada jam pelajaran tersebut. Maksudnya, jika seorang guru itu mengajar selesai pergantian jam dengan pelajaran yang lainnya, maka siswa dilarang keluar atau meninggalkan kelas. Kalau memang mau ke belakang atau ke toilet, ya menunggu dulu sebentar, guru yang mengajar selanjutnya minta izin, baru nanti diizinkan untuk keluar. Tapi tidak boleh lama-lama, hanya sebatas saja, paling sekitar 5 menit sampai 7 menit.
Kemudian pada waktu istirahat, peserta didik atau siswa dilarang keluar dari lingkungan madrasah tanpa seizin guru piket. Jadi selain dilarang keluar pada waktu jam pelajaran, juga dilarang keluar dari lingkungan madrasah tanpa seizin guru piket. Biasanya untuk izin keluar ini mungkin ada kepentingan yang memang sangat penting sekali, mungkin mau fotokopi atau mungkin yang lainnya. Dan itu harus dibuktikan dengan sesuai sesuai kepentingan atau kebutuhan siswa tersebut. Kemudian lanjut, peserta didik yang meninggalkan madrasah karena sakit sebelum pelajaran selesai harus seizin guru piket dan guru yang mengajar di kelas. Jadi peserta tersebut mungkin lagi sakit, berarti dia harus izin terhadap gurunya. Tentunya nanti akan dicek oleh koordinator atau mungkin bagian UKS, apakah dia itu memang benar-benar diizinkan pulang, benar-benar sakit atau hanya alasan saja. Kalau bisa tidak harus pulang, umpamanya sakit pusing, nah itu nanti bisa berada di ruang UKS. Peserta didik tidak dibenarkan minta izin meninggalkan pelajaran untuk pulang karena sesuatu keperluan di luar kepentingan madrasah, kecuali sebelumnya ada surat dari orang tua wali atau permintaan orang tua wali. Nah, ini biasanya kita mengantisipasi anak-anak itu pulang, ya, mengantisipasi anak-anak itu pulang. Sebab apa? Kalau pulang itu nanti khawatir di jalan, ya. Kita juga tidak berani risiko mengizinkan anak untuk pulang. Kalau risiko di jalan mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, nah itu nanti sekolahan yang akan kena. Kecuali memang orang tua wali siswa tersebut datang ke sekolahan, ada sesuatu hal yang memang anak tersebut harus pulang, itu akan diizinkan. Lanjut, peserta didik yang meninggalkan kelas karena urusan organisasi madrasah pelajaran harus seizin pembina organisasi dan guru pengajar. Nah, ini biasanya ada organisasi yang di luar, ya, organisasi yang di luar sekolahan, biasanya mungkin ada yang mengikuti bela diri, pencak silat, ada yang lainnya mungkin harus izin, ya. Paling tidak siswa harus membawa surat bukti bahwa akan dari organisasi bahwa siswa tersebut akan mengikuti suatu kegiatan. Itu harus ada. Kemudian peserta didik yang tidak hadir harus disertai dengan surat izin dari orang tua wali. Bisa jadi namanya siswa kadang ya bisa sakit, ya mungkin ada kepentingan yang lainnya. Nah, itu perlu adanya surat izin. Dan surat izin tersebut harus ditandatangani oleh orang tua wali. Jangan sampai ada yang memalsukan tanda tangan. Gitu. Lebih baik lagi kalau orang tua itu menelpon, terus disertai dengan surat izin. Lanjut, ketua kelas dan stafnya harus lapor kepada guru piket apabila dalam waktu 5 menit guru belum hadir di kelas. Ya, jadi ini tanggung jawab daripada pengurus kelas. Jangan sampai ada guru yang belum datang lebih dari 5 menit malah dipakai untuk membuat gaduh di kelas atau malah mungkin mengganggu kelas yang lainnya. Apabila ada guru yang berhalangan hadir, peserta didik tidak dibenarkan berkeliaran di luar kelas, melainkan peserta didik harus mengerjakan tugas dari guru yang bersangkutan, guru piket, sampai tuntas, ya. Otomatis guru mungkin suatu saat ada yang berhalangan hadir atau mungkin ada kepentingan yang lainnya, segera saja setelah 5 menit dicari, tanyakan kepada guru piket atau di ruang guru. Kalau memang ada tugas, ya segera diminta dan segera dikerjakan. Tidak dibenarkan untuk berada di luar kelas, apalagi sampai mengganggu kelas lain.
Kemudian memanfaatkan waktu untuk belajar atau diskusi mengenai materi pelajaran yang belum dikuasai atau membaca di perpustakaan. Ya kalau ada waktu senggang ya silahkan untuk belajar. Ya. Atau mungkin membaca buku-buku di perpustakaan yang sudah disediakan. Selanjutnya, dilarang merokok dan minum minuman keras di lingkungan madrasah dalam perjalanan maupun setelah pulang madrasah. Ingat, jaga nama baik alma mater MTSN 1 Sukoharjo. Jangan sampai ada siswa yang merokok bahkan minuman keras di lingkungan madrasah. Ini nanti juga akan berakibat fatal untuk sanksinya. Selama mengikuti pendidikan di MTSN 1 Sukoharjo dilarang berpacaran di lingkungan madrasah ya. Jadi jangan sampai anak SMP peserta didik atau siswa MTSN 1 Sukoharjo itu malah berpacaran. Karena itu dalam agama juga sangat dilarang sekali. Dilarang keras melakukan perbuatan asusila, menghamili atau hamil. Nah, ini nanti sanksinya bisa dikeluarkan dari MTSN 1 Sukoharjo. Tidak bertunangan maupun melakukan nikah siri selama mengikuti pembelajaran atau pendidikan di MTS Sukoharjo. Kalau ini nanti terjadi, maka dari pihak MTSN 1 Sukoharjo akan melakukan tindakan tegas, yaitu mengembalikan siswa ke orang tuanya apabila ketahuan nikah siri atau bertunangan ya, karena masih kecil masa nikah duluan. Lanjut, bab 2 ketentuan khusus pasal 1 seragam madrasah dan cara berdandan ya. Kita lihat pada hari Senin dan Selasa peserta didik mengenakan baju lengan pendek panjang bagi peserta didik putri, warna putih, rok warna biru tua panjang untuk peserta didik putri, celana panjang warna biru tua untuk peserta didik putra. Baju wajib dimasukkan memakai kaos dalam singlet putih, logo MTSN 1 Sukoharjo, badge OSIS pada saku sebelah kiri, nama merah putih dan dasi. Ya. Ini ditambah lagi kaos kaki ya. Kaos kakinya nanti juga berlogo dari MTSN 1 Sukoharjo. Jangan sampai tidak memakai kaos kaki. Topi warna biru tua bertuliskan MTSN 1 Sukoharjo dipakai pada saat upacara bendera. Ya. Jangan sampai pada waktu di dalam kelas, pada waktu pembelajaran, siswa tetap memakai topi. Apalagi topi selain dari MTSN 1 Sukoharjo. Pasti akan kami sita. Kemudian ikat pinggang warna hitam dengan lebar 3 cm berlogo MTSN 1 Sukoharjo. Jadi setiap siswa harus memakai ikat pinggang. Ikat pinggang yang sudah ada di MTSN 1 Sukoharjo. Jangan pakai ikat pinggang selain berlogo MTSN 1 Sukoharjo. Pakaian seragam untuk peserta didik putri, kerudung warna putih polos berlogo MTSN 1 Sukoharjo. Pada bagian belakang jilbab dengan model dan bahan jilbab sesuai dengan ketentuan madrasah. Jadi tidak boleh memakai model atau ketentuan jilbab yang di luar ketentuan MTSN 1 Sukoharjo. Kemudian blus bentuk biasa lengan panjang sampai pergelangan tangan tidak dimasukkan. Rok panjang sampai pergelangan kaki dengan satu ploi lipet-lipet di depan, resleting di belakang, satu saku tersembunyi. Ya, ini tentunya pada waktu penerimaan seragam itu sudah ada pola gambar yang sesuai dengan ketentuan yang berada di MTSN 1 Sukoharjo. Sepatu dominan hitam, bertali hitam, kaos kaki putih,
panjang berlogo MTSN 1 Sukoharjo 15 cm di atas mata kaki, tidak bermotif. Jadi untuk kaos kaki harus sesuai dengan ketentuan juga, dominan hitam untuk sepatunya. Jangan sampai ada warna selain warna yang dominan hitam, ada yang mungkin ada yang merah, ada yang hijau. Nah, itu nanti bisa kita tindak tegas. Lanjut. Pada hari Rabu, peserta didik mengenakan baju lengan pendek panjang bagi peserta didik putri, warna putih, rok warna biru tua panjang untuk peserta didik putri, celana panjang warna biru tua untuk peserta didik putra. Baju wajib dimasukkan memakai kaos dalam singlet putih, logo MTSN 1 Sukoharjo. Badge ikhlas beramal, pada saku sebelah kiri nama merah putih dan berdasi. Ikat pinggang warna hitam dengan lebar 3 cm berlogo MTSN 1 Sukoharjo. Pakaian seragam untuk peserta didik putri, kerudung warna putih polos berlogo MTSN 1 Sukoharjo, pada bagian belakang jilbab dengan model dan bahan jilbab sesuai dengan ketentuan madrasah. Berarti ini sama dengan seragam OSIS untuk hari Senin dan Selasa. Cuma bedanya di bagian badge-nya itu ikhlas beramal. Lanjut, blus berbentuk biasa lengan panjang sampai pergelangan tangan tidak dimasukkan. Rok panjang sampai pergelangan kaki dengan 1 ploy lipet-lipet di depan, resleting di belakang, 1 saku tersembunyi. Sepatu hitam bertali, kaos kaki putih panjang berlogo MTSN 1 Sukoharjo 15 cm di atas mata kaki, tidak bermotif. Pada hari Kamis, baju lengan pendek motif batik sesuai dengan sekolah bagi peserta didik putra, panjang bagi peserta didik putri, rok warna putih panjang untuk peserta didik putri, celana panjang warna putih untuk peserta didik putra, ikat pinggang warna hitam dengan lebar 3 cm berlogo MTSN Sukoharjo. Kemudian pakaian seragam untuk peserta didik putri, kerudung warna putih polos berlogo MTSN 1 Sukoharjo, pada bagian belakang jilbab dengan model dan bahan jilbab sesuai dengan ketentuan madrasah. Blus bentuk biasa lengan panjang sampai pergelangan tangan tidak dimasukkan. Rok panjang sampai pergelangan kaki dengan 1 ploy atau lipet-lipet di depan. Resleting di belakang, 1 saku tersembunyi. Sepatu dominan hitam, bertali hitam, kaos kaki putih, panjang berlogo MTSN 1 Sukoharjo, 15 cm di atas mata kaki dan tidak bermotif. Pada hari Jumat dan Sabtu, peserta didik mengenakan 1. Seragam pramuka potongan sesuai dengan ketentuan madrasah, lengkap dengan atribut. Peserta didik putri wajib berjilbab dengan kerudung warna coklat muda polos. Kemudian ikat pinggang warna hitam, lebar 3 cm berlogo MTSN 1 Sukoharjo. Sepatu hitam bertali, kaos kaki hitam panjang 15 cm di atas mata kaki, tidak bermotif, berlogo MTSN 1 Sukoharjo. Cara berdandan sekarang. Setiap peserta didik wajib berpenampilan rapi, sederhana, dan tidak berlebihan. Setiap peserta didik putra wajib menyisir rambut atau mengatur rambutnya dengan pantas dan rapi. Bagi peserta didik laki-laki yang rambutnya sudah panjang harus dipotong dengan rapi. Tidak diperbolehkan mengecat atau mewarnai rambut. Peserta didik putri tidak diperbolehkan untuk menggunakan make up seperti lipstick, eyeshadow, minyak wangi, dan lain-lain. Serta tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan. Untuk pasal 2, etika dan kepribadian. Peserta didik harus membudayakan 4S, yaitu senyum,
sapa, salam, dan salaman. Kalau untuk masa pandemi ini hanya senyum, sapa, dan salam saja. Untuk salaman tidak diperkenankan. Karena kita juga untuk menjaga jarak dan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Peserta didik harus bersikap sopan dan santun kepada siapapun, baik di lingkungan madrasah maupun luar madrasah. Kemudian peserta didik harus menjaga nama baik madrasah. Peserta didik harus hormat dan santun kepada guru, karyawan, serta petugas di lingkungan madrasah. Peserta didik harus turut serta menjaga kebersihan madrasah. Pasal 3 kehadiran siswa. Peserta didik wajib hadir dan mengikuti kegiatan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sukoharjo 90% dari hari efektif. Ya. Peserta didik diperbolehkan tidak mengikuti kegiatan di Madrasah Sanawiyah 1 Sukoharjo dikarenakan sakit atau kepentingan lainnya, harus disertai dengan izin dari orang tua. Bab 3 larangan. 1. Setiap peserta didik dilarang. 1. Membawa HP di madrasah. Ya, tidak, benar-benar dilarang dengan apapun alasannya. Kalau memang alasannya untuk antar jemput, silahkan HP dititipkan ke guru atau wali kelas. Ya, nanti pulang bisa diambil. Tapi kalau di luar itu, pada waktu di lingkungan sekolahan itu dilarang. 2. Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, asusila, atau menyinggung perasaan orang lain. 3. Merusak nama baik madrasah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Berkelahi atau membuat keonaran, baik di madrasah maupun di luar madrasah. Mengotori lingkungan madrasah, coret-coret meja atau kursi, dan membuang sampah sembarangan. Kemudian membawa atau menghisap rokok, baik di madrasah maupun di luar madrasah. Membawa atau menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba, dan miras. Menjadi anggota geng atau mempelopori terbentuknya geng. Membawa kendaraan bermotor yang menyalahi aturan. Kemudian membawa senjata tajam di lingkungan madrasah. Bab 4. Sanksi. Pelanggaran pertama, peringatan lisan oleh guru atau wali kelas, juga guru BK. Pelanggaran kedua, peringatan tertulis oleh wali kelas dan BK dengan menulis surat pernyataan. Kemudian yang ketiga, pelanggaran ketiga, menulis surat pernyataan dan memanggil orang tua atau wali peserta didik. Yang keempat, pelanggaran keempat, menulis surat pernyataan di atas kertas bermaterai, memanggil orang tua, wali peserta didik, dan peringatan terakhir. Kemudian yang kelima, pelanggaran berikutnya dikembalikan kepada orang tua wali siswa. Kemudian bab 5, penutup. Hal-hal yang belum dituliskan dalam tata tertib ini akan disampaikan kepada peserta didik dengan cara tersendiri. Tata tertib peserta didik berlaku sejak ditetapkan. Ini ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2019 sampai sekarang masih berlaku. Itu tadi adalah sosialisasi atau pembacaan daripada tata tertib yang nantinya kalau memang pandemi atau COVID ini berakhir. Oke anak-anak, semuanya sudah menyaksikan ya, sudah melihat, sudah membaca tentang tata tertib yang berada di MTSN 1 Sukoharjo. Tata tertib tersebut bukannya untuk membatasi kalian, ruang gerak kalian, tapi untuk menumbuhkan taat aturan, kedisiplinan, yang sehingga diharapkan nanti kalian menjadi manusia yang disiplin, yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Oke, itulah tadi sosialisasi tentang tata tertib yang berada di MTSN 1 Sukoharjo. Pak Arif
harapkan kalian mengulang-ulang untuk membacanya, untuk melihat video ini agar kalian memahami isinya. Dari Pak Arif cukup sekian, kita bisa lanjutkan di waktu yang lainnya, terutama di masa pandemi ini kita masih tetap menggunakan pembelajaran daring. Kita berharap bisa bertemu meski lewat jalur online. Pesan dari Pak Arif, jangan lupa tetap banyak berdoa, banyak menjaga kesehatan, serta ikuti protokol kesehatan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.